Setelah kita membahas tentang rahasia ular di dalam rumah, tentunya beda ya dengan ular yang di luar rumah. Kita akan membahas apakah jin itu punya jenis kelamin. Hal minal jinni wasyayatin dzukur wa inas. Apakah dari bangsa jin dan setan itu ada yang laki-laki dan perempuan. Wa fis shahihaini an Anasin radhiyallahu anhu. Di dalam dua kitab yang sahih, ini Bukhari dan Muslim, dari Anas radhiyallahu anhu. Anas ini Anas bin Malik. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza takhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini Nabi pada saat masuk ke WC untuk buang air, Nabi berdoa, "Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari khubus." Khubus itu para setan laki-laki, sedangkan khobais ini para setan perempuan. Hadis ini menunjukkan bahwa memang jin dan setan itu ada jenis kelaminnya. Qala al-Bukhari, ini Imam Bukhari mengatakan, wa qala Sa'id bin Zaid hadatsana Abdul Aziz, lafadznya idza arada an yadkhula. Jadi ketika Nabi menghendaki untuk mau masuk WC gitu loh. Jadi dari berbagai riwayat itu ada yang lafadznya idza dakhalal khala, ada yang lafadznya idza arada an yadkhula. Jadi lebih mutawariknya, lebih waroknya, hati-hatinya sebelum masuk ke toilet itu berdoa ya. Idza arada an yadkhula. Jadi idza arada an yadkhula ini berarti sebelum masuk ke toiletnya atau ke WC-nya itu sudah berdoa gitu. Ya. Lah kalau sudah masuk gimana? Ya sebenarnya enggak apa-apa, yang penting bukan pas jongkoknya itu atau pas duduk di tempat buang air besarnya itu. Tapi lebih mutawariknya ini idza arada an yadkhula. Jadi sebelum masuk ke WC-nya itu sudah berdoa. Karena yang namanya doa ini adalah sesuatu yang sakral, yang seharusnya diucapkan di tempat yang baik. Qala Ibnul Asir, ini Ibnul Asir menjelaskan pengertian lafadz al-khubus bidhammil ba'. Jadi lafadznya adalah khubus, ba-nya di dhammah. Itu adalah jam'ul khobis. Kalau khubus itu jamak para setan lelaki, sedangkan khobis itu maknanya satu setan. Nah, satu setan lelaki. Wal khobais ini jamak dari khobisah. Khobais itu maknanya para setan wanita. Nah, kalau
bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya khabisah. Yuridu dzukuras sayatin wa inasihim. Wa inasahum, mohon maaf. Yuridu dzukuras sayatin wa inasahum. Yang dimaksud oleh Nabi adalah para setan yang jenis kelaminnya laki-laki dan para setan yang jenis kelaminnya perempuan. Kenapa harus berdoa seperti ini? Ya, karena banyak kasus manusia itu disenangi oleh jin yang awal mulanya dari kamar mandi. Manusia cewek disenangi jin cowok, yang memang orientasi seksnya menyimpang. Ya. Dan sebaliknya, manusia cowok disenangi jin cewek. Ya, pelampiasannya di mimpi basah itu. Mimpi basah yang tidak normal. Mimpi basah yang tidak normal. Ya, berhubungan suami istri dalam mimpi dengan orang yang tidak dikenal, yang ganteng, yang cantik, dan mimpinya itu dengan itu-itu saja. Ya, mimpinya itu dengan itu-itu saja. Nah, ini itu bisa jadi memang disenangi oleh oleh jin. Atau mimpi diajak menikah atau dilamar oleh orang yang tidak dikenal, di resepsinya itu juga yang hadir dalam undangan juga tidak ada yang dikenal. Nah, itu alamat itu. Atau mungkin khubus wal khobais ini kaitannya dengan, ini tambahan saja ya, dibuang air panas sembarangan, dilempar ke kamar mandi. Lah berhubung itu setan, khubus wal khobais, akhirnya bales. Yang buang air panas itu disikat sama setannya, disakiti. Itu ada cerita-cerita semacam itu. Ya, ada cerita-cerita semacam itu. Jadi setan memang tempatnya ya di tempat-tempat yang najis, yang bau, nggak enak, ya. Bau pesing, bau macem-macem di kamar mandi itu. Nah, itu ya ciri-cirinya mimpi basah dengan orang yang ganteng atau cantik dan orangnya ya itu saja, terus ya sebenarnya nggak kenal itu siapa kan gitu kan. Nah, lah rata-rata orang itu enggan untuk menceritakan mimpi basahnya itu, terutama para wanita. Berhubung dia nggak cerita, akhirnya nggak ada yang tahu. Lah dalam mimpi-mimpi basah itu kebutuhan biologisnya kan sudah terpenuhi di situ, sehingga untuk menikah itu males, aras-arasen, ya kan? Karena kebutuhan biologisnya sudah terpenuhi dengan jin atau setannya itu tadi. Itu bahayanya di situ. Tahu-tahu ya jadi perjaka tua, tahu-tahu jadi perawan tua. Disuruh nikah ya rasanya ogah-ogahan, males. Nah, ini sebenarnya banyak kasus seperti ini. Ya.